Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, kita awali pertemuan pada pagi yang cerah ini dengan memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah penting yaitu nikmat menuntut ilmu. Karena ini adalah nikmat yang besar, karena dengan menuntut ilmu insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah menuju surga, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqil jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu itu, dengan menempuh perjalanan itu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita mengikuti sunnahnya insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimahullah, sebagaimana kita ketahui yang namanya hati memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting. Saking pentingnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini sehat, maka sehat pula lah anggota tubuh yang lain. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula anggota tubuh yang lain. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi kedudukan hati itu sangat-sangat tinggi, sehingga bisa mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Makanya sebagaimana telah kita sampaikan, hati itu atas anggota yang lain seperti seorang pemimpin, seorang raja yang akan menyuruh, memerintah, bertitah kepada prajurit-prajuritnya, kepada rakyatnya. Itulah kedudukan hati. Maka dengan ini ya kita harus juga mengetahui sebab-sebab sakitnya hati, karena ketika kita memiliki hati yang sehat, insya Allah kita akan beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita hati sakit, bisa jadi kita akan menjadi orang yang sengsara dunia akhirat, karena hati kita sakit. Na'udzubillah, bisa jadi hati kita akan mati. Na'udzubillah, sallallahu alaihi. Semoga kita mendapatkan hati yang sehat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, sebagaimana kita telah sampaikan ya, di sini sebutkan ya, kedudukan hati sangat penting. Di antara sebab sakitnya hati atau asbabu maradil qalbi, pertama adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah inilah yang menjadikan hati menjadi sakit, bahkan menjadi mati. Untuk fitnah syahwat akan merusak niat dan keinginan, akan merusak. Ketika orang ambisi untuk memiliki gelar, orang ambisi menjadi seorang pemimpin, ambisi untuk memiliki harta yang banyak, maka apa yang terjadi? Maka niat dan keinginan untuk melakukan hal itu pun akan rusak. Kenapa? Fitnah syahwat tadi. Dan yang lebih berbahaya lagi apa? Fitnah syubhat. Fitnah adanya kesamar-samaran, dan ini terkadang dialami seseorang tapi orang tersebut tidak merasakan. Bahkan merasa bahwasanya dirinya di atas kebenaran, dan ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena fitnah syubhat bisa merusak ilmu dan bisa merusak keyakinan, bisa merusak akidah, bisa merusak pemahaman, bisa merusak ibadah seseorang. Kenapa? Karena terkena virus syubhat. Dan ini ikhwan fillah wa akhwat fillah lebih berbahaya daripada virus yang ada di sekitar kita ini. Virus corona menyerang fisik kita, tapi ketika hati kita menjadi hati yang salim, yang sahih, maka insya Allah Allah akan selalu memberikan kebenaran kepada kita. Tapi kalau sudah terkena fitnah dan fitnah syahwat, ini lebih berbahaya lagi. Orang bisa jadi tidak beribadah kepada Allah. Orang akan melakukan apa-apa yang mendatangkan Allah. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, mana Rasulullah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasir, udan fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nakatat fihi nuqtatun bayda hatta ta'uda qulubu 'alal qalbain qalbi aswadi marba' kalkusi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawah wa qalbin abyadin la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hadis Roh Muslim. Ikhwaniddin wa akhwati fillah, hadis ini menggambarkan keadaan hati, di mana Rasulullah bersabda yang artinya fitnah itu akan masuk ke dalam hati seperti dianyamnya tikar selai demi sehelai. Maka hati manapun yang menerimanya akan tertitiklah padanya setitik noda hitam. Hati manapun yang menolaknya akan tertitiklah pada setitik cahaya putih. Akhirnya hati akan terbagi menjadi dua. Pertama, hati yang hitam legam, cekung seperti apa? Seperti gayung yang terbalik. Dia tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari kemungkaran. Selain yang demikian oleh hawa nafsunya, dan hati putih apa? Bercahaya yang tidak akan tertimpa mudarat fitnah selama langit dan bumi masih ada. Jadi Rasulullah SAW, ikhwan fillah wa akhwati fillah, membagi kondisi hati menjadi dua. Pertama, hati yang putih, yang mana hati ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Bahkan disebutkan la tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Selama langit dan bumi itu masih ada, maka fitnah itu tidak akan membahayakan, tidak akan memudaratkan hati yang bersih. Beda dengan hati yang hitam. Hati yang hitam, apa yang terjadi? Ya, sebagaimana di sini disebutkan, kondisi hati yang hitam pertama akan tercampurnya kebaikan dengan kemungkaran, sehingga ia tidak mengenalinya, mana yang baik, mana yang mungkar, mana yang batil, mana yang hak. Bahkan mungkin ia akan dikuasai oleh penyakit ini sehingga ia meyakini kemungkaran sebagai suatu kebaikan, kebaikan sebagai kemungkaran, sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah, kebenaran sebagai kebatilan, dan kebatilan sebagai kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kondisi hati yang hitam yang kedua apa? Menjadikan hawa nafsu sebagai hakim, sebagai pemimpin, pengambil keputusan, pengambil keputusan atas hal-hal tersebut, dan akan menjadi panutan dengan meninggalkan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu salamatu wal afiyah. Makanya akhwati fillah, kaitan dengan masalah hati memang harus kita sangat perhatikan, sangat harus kita renungkan bagaimana hati kita. Dan kesimpulannya untuk kaitan dengan sebab sakitnya hati, intinya tadi fitnah. Adapun di antaranya kita akan menyebutkan yaitu sumumul qalbil arba'ah. Jadi ada 4 racun hati. Yang ini semuanya sekali lagi akan menyebabkan hati itu akan sakit, bahkan akan mati. Makanya disebutkan dalam buku I'lam annal ma'asiya, ketahuilah bahwasanya maksiat, bahkan kullaha, semuanya, sumumun lil qalbi, racun bagi hati. Bahkan wa asbabu limaradihi wa halakihi, dan sebab sakit dan binasanya hati. Makanya ketika hati itu sudah sakit, apalagi sampai mati binasa, na'udzubillah, nasallahu alaihi wasallam. Dan untuk kaitan dengan hati, kaitan dengan racun hati, di sini mu'alif menyebutkan 4 hal yang paling masyhur. Pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam bicara, wa fudulul nazar, berlebihan dalam mandang, wa fudulul ta'am, berlebihan dalam makan, dan wa fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan datang. Dan kita berharap semoga antum sekalian bisa najih dalam ujian.
dan semoga Allah memberikan perlindungan pada kita semua, dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dengan mengamalkan, sehingga kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.